Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan pertama ada Asna Syairulatal Husna, yang kedua ada Intan Citra Saputri, dan yang ketiga ada saya sendiri, Khairul Fatihin. Materi yang pertama yaitu hakikat program dan evaluasi program pendidikan. Program adalah suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Dalam bidang pendidikan, banyak sekali program yang sedang dan sudah dilaksanakan. Agar program itu dapat berjalan dengan baik, perlu diatur dan dilaksanakan mulai dari tahapan perencanaan, pengawasan. Kegiatan ini terkait dengan kegiatan manajemen, di mana manajemen ialah suatu proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan. Yang dimaksud sumber di sini mencakup orang-orang dan alat-alat, media, bahan-bahan, uang, sarana dan prasarana, semuanya diarahkan dan dikoordinasi untuk mencapai tujuan. Kemudian diadakan evaluasi program sebagai upaya untuk mengetahui efektivitas komponen program dalam mendukung pencapaian tujuan program. Setiap kegiatan yang merupakan realisasi dari suatu kebijakan harus dirancang dengan cermat dan teliti supaya tujuan yang sudah ditetapkan dalam kebijakan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya yaitu model-model pendidikan dan pelatihan atau diklat. Ada dua model dalam pelatihan ini. Yang pertama, model training yang berdasar kepada kebutuhan pelatihan. Adapun model ini dibagi menjadi tiga model. Yang pertama, model induktif. Pendekatan yang digunakan dalam model induktif ini menekankan pada usaha yang dilakukan dari pihak terdekat secara langsung dan bagian-bagian ke arah pihak yang luas dan menyeluruh. Oleh karena itu, melalui pendekatan ini diusahakan secara langsung pada kemampuan yang telah dimiliki setiap sasaran didik. Model ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis kebutuhan belajar yang bersifat kebutuhan terasa atau kebutuhan belajar dalam pelatihan yang dirasakan secara langsung oleh peserta pelatihan. Pelaksanaan identifikasi pun harus dilakukan secara langsung kepada peserta pelatihan itu sendiri. Oleh karena itu, pendekatan ini digunakan bagi peserta pelatihan yang sudah hadir di lokasi pelatihan. Adapun keuntungan dari model induktif ini adalah dapat diperolehnya informasi secara langsung tepat mengenai jenis kebutuhan peserta pelatihan, sehingga memudahkan kepada tutor atau pelatih untuk memilih materi pelatihan atau materi belajar yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Namun dari kelebihan tersebut ada kerugiannya, yaitu dalam menetapkan materi pendidikan yang bersifat menyeluruh dan umum. Untuk peserta pelatihan yang banyak dan luas akan membutuhkan waktu, dana, dan tenaga yang banyak. Karena setiap peserta pelatihan yang mempunyai kecenderungan ingin atau harus belajar dimintai informasinya mengenai kebutuhan pelatihan yang diinginkannya. Selanjutnya model yang kedua yaitu model deduktif. Pendekatan ini dilakukan secara deduktif dalam pengertian bahwa identifikasi kebutuhan pelatihan dilakukan secara umum dengan sasaran yang luas. Apabila akan menetapkan kebutuhan pelatihan atau kebutuhan belajar untuk peserta pelatihan yang memiliki karakteristik yang sama, maka pelaksanaan identifikasinya dilakukan pengajuan pertimbangan kepada seluruh peserta pelatihan.
Hasil dari identifikasi akan digunakan dalam menyusun materi pelatihan belajar yang bersifat massal dan menyeluruh. Adapun keuntungan dari model pelatihan ini yaitu hasil identifikasi dapat diperoleh dari sasaran yang luas, sehingga ada kecenderungan penyelesaiannya menggunakan harga yang murah dan relatif lebih efisien dibandingkan dengan tipe induktif, karena informasi kebutuhan belajar yang diperoleh dapat digunakan untuk menyelenggarakan proses belajar dalam pelatihan secara umum. Namun demikian, model ini juga mempunyai kelemahan yang dari segi efektivitasnya, karena belum tentu semua peserta pelatihan atau sasarannya diduga memiliki karakteristik yang sama akan memanfaatkan dan membutuhkan hasil identifikasi tersebut. Yang ketiga yaitu model klasik. Model klasik ini ditujukan untuk menyelesaikan bahan belajar yang telah ditetapkan dari kurikulum atau program belajar dengan kebutuhan belajar yang dirasakan peserta pelatihan. Berbeda dengan model yang pertama, pada model ini tutor telah memiliki pedoman berupa kurikulum seperti halnya kurikulum pelatihan prajabatan, kurikulum pelatihan kepemimpinan, dan lain-lain. Tujuan dari model klasik ini adalah untuk mendekatkan kemampuan yang telah dimiliki dengan kemampuan yang akan dipelajari, sehingga peserta pelatihan tidak akan memperoleh kesenjangan dan kesulitan dalam mempelajari bahan belajar yang baru. Adapun keuntungan dari model klasik ini yaitu dalam mempelajari bahan belajar yang baru. Adapun keuntungan lainnya yaitu untuk memudahkan peserta pelatihan atau sasaran dalam mempelajari bahan ajar. Di samping kemampuan yang telah dimiliki akan menjadi modal untuk memahami bahan belajar yang baru. Adapun kelemahannya yaitu bagi peserta pelatihan yang terlalu jauh kemampuan dasarnya dengan bahan belajar yang akan dipelajari, menuntut untuk mempelajari terlebih dahulu kesenjangan kemampuan tersebut. Yang kedua, model-model dari pelatihan yaitu model pelatihan berdasarkan pada proses dan materi latihan. Yang pertama yaitu model latihan keterampilan kerja atau skill training for the job. Model latihan ini dikembangkan oleh Lois Genci pada tahun 1966. Model ini mencakup 4 langkah yang harus ditempuh dalam penyelenggaraan pelatihan. Langkah yang pertama yaitu mengkaji alasan dan menetapkan program latihan. Yang kedua, merancang tahapan pelaksanaan latihan. Yang ketiga, memilih sajian yang efektif. Yang keempat, melaksanakan dan menilai hasil latihan. Selanjutnya, menurut Otto Glasser mengemukakan bahwa model pengembangan strategi latihan. Model ini terdiri atas 5 langkah. Langkah yang pertama yaitu menganalisis masalah latihan. Langkah yang kedua yaitu merumuskan dan mengembangkan tujuan-tujuan latihan. Langkah yang ketiga yaitu memilih bahan latihan, media belajar, metode, dan teknik latihan. Yang keempat yaitu menyusun kurikulum dan unit, mata latihan, dan topik latihan. Dan yang kelima yaitu menilai hasil latihan. Yang ketiga, Parker mengembangkan model rancangan bangunan latihan dan evaluasi. Model ini terdiri atas 7 tahapan. Ketujuh tahapan kegiatan ini yaitu menganalisis kebutuhan latihan, mengembangkan tujuan-tujuan latihan, merancang kurikulum latihan, merancang dan memilih latihan, merancang pendekatan evaluasi latihan, melaksanakan program latihan, dan mengukur hasil latihan. Tahapan-tahapan tersebut merupakan kegiatan berangkai dan berurutan. Yang keempat yaitu Crom dan Hunter pada tahun 1980 memaparkan model pelaksanaan latihan yang terdiri dari 4 langkah atau bisa disebut model 4 langkah. Langkah pertama adalah mempersiapkan kelompok belajar. Langkah kedua yaitu mengidentifikasi kebutuhan belajar dan analisis tujuan latihan.
Langkah yang ketiga yaitu memilih dan mengembangkan metode serta bahan belajar. Dan langkah yang terakhir yaitu menilai pelaksanaan hasil latihan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi mengenai analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Dalam menyelenggarakan suatu program pendidikan dan pelatihan, hendaknya untuk melakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu. Analisis kebutuhan ini dilakukan untuk menentukan model pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan juga permasalahan yang terjadi di organisasi yang akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Untuk lebih memahami bagaimana analisis kebutuhan pelatihan dilakukan, maka perlu pemahaman tentang beberapa teknik-teknik analisis kebutuhan pelatihan. Di antaranya yaitu yang pertama, teknik analisis diskrepansi kinerja. Teknik ini seorang analisis diskrepansi kompetensi, seorang analisis kebutuhan pelatihan harus memfokuskan kepada apa kompetensi yang seharusnya dimiliki dan apa kompetensi yang sudah dimiliki oleh suatu organisasi tersebut. Yang kedua yaitu teknik analisis difficulty importance frequency atau DIF. Pada dasarnya, analisis ini mendasarkan pada analisis jabatan atau job analysis yang diikuti dengan mencari analisis jabatan yang paling memiliki unsur div. Tingkat difficult, tingkat importance, dan tingkat frekuensi ini sangat berpengaruh kepada pencapaian kinerja pegawai. Yang ketiga yaitu teknik analisis kinerja. Konsep kinerja dalam pengembangan sumber daya manusia dilihat dari dua sisi, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. Keduanya ini saling beririsan. Keberhasilan kinerja individu akan berdampak pada keberhasilan kinerja organisasi. Kinerja individu dipengaruhi oleh faktor internal yang meliputi motivasi kerja, sikap dan kompetensi, dan juga faktor eksternalnya, sistem kompensasi, hubungan dengan atasan, kondisi keluarga, dan masyarakat sekitar. Dan untuk merencanakan analisis kebutuhan dalam pendidikan dan pelatihan agar model diklat yang digunakan sesuai dengan kebutuhannya, ada beberapa tahap yang perlu dilakukan. Di antaranya yaitu yang pertama, melakukan identifikasi masalah organisasi. Dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah melakukan analisis tentang apa sebetulnya masalah organisasi yang ingin diperbaiki, terutama masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan. Memahami permasalahan yang sedang dihadapi oleh organisasi perlu dilakukan seorang analisis. Masalah tersebut dapat ditemukan melalui survei awal dengan melakukan wawancara dengan pegawai atau dokumen kinerja tentang organisasi tersebut, atau bisa juga dengan berdiskusi dengan pimpinan unit kerja. Yang kedua yaitu menentukan tujuan pelatihan. Setelah melakukan tahapan awal, mengidentifikasi seluruh kemungkinan permasalahan bagi organisasi, kemudian mencatatnya untuk menentukan bagaimana proses untuk menindaklanjutinya. Mesti dikumpulkan sebanyak mungkin tentang isu-isu dan masalah yang dihadapi dengan tingkat kehati-hatian dalam menyimpulkan akar permasalahan yang sedang terjadi. Dalam teknik ini, bisa juga digunakan teknik wawancara dengan seluruh pejabat dan juga staf yang ada di dalam lembaga tersebut. Lalu yang ketiga yaitu menentukan responden. Responden merupakan sumber data utama yang akan kita tanyai berkaitan dengan fokus atau tujuan dari analisis kebutuhan pelatihan pendidikan ini. Penentuan responden sangat bergantung pada hasil identifikasi fokus kompetensi yang dibutuhkan. Apakah pejabat struktural atau para petugas pemberi layanan itu sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Karena penentuan responden dalam analisis ini akan sangat memengaruhi hasil data yang didapatkan. Yang keempat yaitu desain proses analisis kebutuhan pelatihan. Proses ini berkenaan dengan cara atau bagaimana analisis kebutuhan pelatihan akan dilakukan. Poin penting dalam menentukan desain AKP adalah penentuan teknik AKP atau analisis yang akan dilaksanakan pada saat proses pengumpulan dan analisis data. Selanjutnya, yang kelima yaitu penentuan tim dan waktu pelaksanaan.
Penentuan tim pelaksana dan waktu pelaksanaan analisis adalah hal yang paling penting diperhatikan, yaitu mereka yang menjadi peneliti atau analisator menyusun instrumen, mengumpulkan data, kemudian menyusun laporan hasil analisis. Tim ini harus memiliki kemampuan atau kompetensi seperti peneliti, karena mereka akan melakukan analisis yang hakikatnya seperti proses kegiatan penelitian. Lalu berikutnya adalah tahap menetapkan jadwal tentang kapan menyusun instrumen, mengumpulkan data, dan menganalisis data, serta menyampaikan laporan. Analisis kebutuhan pelatihan akan menghasilkan 2 output utama, yaitu yang pertama, rekomendasi kebutuhan jenis dan jenjang pelatihan tertentu yang harus dilaksanakan untuk mengatasi kesenjangan kompetensi pegawai. Yang kedua, rekomendasi upaya-upaya yang harus dilakukan manajemen atau pimpinan organisasi untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja di organisasi tersebut. Itulah beberapa teknik dalam melakukan analisis kebutuhan guna menentukan model penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan dan juga permasalahan supaya nantinya tepat sasaran. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.